Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam topik ketiga Sistem Informasi Manajemen. Pada pertemuan pada hari ini, kita akan membahas tentang bersaing dengan teknologi informasi. Kita buka dengan pernyataan bahwa bisnis merupakan arena persaingan. Persaingan merupakan kata yang melekat dalam aktivitas bisnis. Untuk menghadapinya, pelaku bisnis dapat mengembangkan dua hal, yaitu membangun keunggulan bersaing secara internal dan menerapkan strategi menghadapi keunggulan eksternal. Seorang pakar manajemen, Michael Porter, menjelaskan beberapa model persaingan klasik. Dia membagi faktor-faktor yang mempengaruhi dalam persaingan klasik, yaitu persaingan dalam industri, persaingan dari pendatang baru, tekanan yang disebabkan oleh produk substitusi, daya tawar pelanggan maupun daya tawar pemasok. Sedangkan menurut O'Brien dan Marcus tahun 2010, diperlukan strategi bersaing untuk menghadapi hal tersebut. Ada beberapa cara atau strategi bersaing menurut O'Brien dan Marcus, yaitu cost leadership strategi, differentiation strategi, innovation strategi, growth strategi, dan alliance strategi, yang keseluruhnya membutuhkan teknologi informasi untuk menjalankan strategi tersebut. Sehingga apapun pilihan strategi yang perusahaan lakukan, maka diperlukan adanya sistem informasi manajemen. Nah, pada kesempatan pertemuan ketiga ini, nanti Anda akan melihat video tentang menerapkan sistem informasi pada proses produksi. Jadi bagaimana sistem informasi digunakan untuk menjalankan strategi bersaing agar produk yang dihasilkan efisien dan mampu menembus pasar secara luas. Nah, pada slide berikutnya Anda akan lihat tentang peran informasi untuk meningkatkan daya saing, yaitu value chain atau rantai nilai atau value activities, aktivitas berdasarkan nilai. Ini disampaikan oleh Michael Porter dengan judul Porter's Value Chain Model in a Nutshell. Nah, pada penjelasan Michael Porter di dalam modelnya ini, bahwa sistem produksi yang terjadi baik pada produk barang maupun jasa itu dibagi menjadi dua, yaitu primary activities menyangkut inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, kemudian servicing. Sedangkan semua primary activities tersebut ditunjang oleh support activities, yaitu infrastructure, resources management, human resources management, teknologi development, procurement. Kedua bagian tersebut dihubungkan dengan sebuah sistem informasi yang kita sebut sebagai sistem information management. Jadi apapun pilihan strategi yang akan Anda terapkan, sistem informasi manajemen menempati posisi yang strategis. Dalam bentuk yang lain, ini disebutkan oleh The Value System, Porter tahun 1985, membagi menjadi 3 bagian sistem produksi, baik produksi barang, jasa maupun pembentukan value lainnya, yaitu dimulai dari supplier value chains yang kemudian diorganisasi di dalam internal perusahaan menjadi channel value chains dan kemudian diekstrasi, disampaikan kepada customer sebagai customer value chains. Ini sebagai gambarannya ketika Anda memproduksi
atau terlibat dalam sistem produksi jasa, bagaimanapun Anda akan memerlukan supplier value chains, pihak-pihak yang menyediakan jasa yang akan Anda tawarkan. Jadi bukan hanya barang berupa bahan baku fisik, tapi ketika kita melakukan sistem produksi jasa, juga diperlukan pihak-pihak yang memasok keterampilan, kemampuan di bidang jasa tersebut, yang kemudian Anda bisa menyeleksi tawaran jasa tersebut, mengorganisasi di dalam perusahaan, dan kemudian menjalankan sistem operasi yang itu dilakukan sebagai channel value chains, rangkaian pembentukan nilai yang kemudian menghasilkan sebuah produk yang disampaikan kepada customer sebagai customer value chains. Bisa dalam bentuk jasa lawyer, jasa hiburan, kemudian jasa ekspedisi, dan sebagainya. Demikian juga dengan produk berupa barang, bisa berupa barang manufacturing seperti kendaraan, seperti bahan makanan, minuman, dan sebagainya. Nah, kemudian peran informasi dalam meningkatkan daya saing yang ketiga, yaitu di competitive arena, yaitu sistem informasi mampu menciptakan ruang kompetitif yang memungkinkan perusahaan untuk mengeksplorasi hubungan timbal balik antara rantai nilai yang melayani berbagai segmen industri, wilayah geografis, atau industri terkait. Jadi data informasi yang dikumpulkan oleh perusahaan dapat dianalisa, akankah perusahaan melayani dengan suatu keunggulan tertentu di suatu wilayah tertentu, kemudian haruskah berkolaborasi dengan industri yang lain. Sistem informasi manajemen di sini mampu menciptakan competitive arena, yaitu arena yang dibangun oleh sebuah entitas bisnis untuk memperkuat daya saingnya sendiri, atau setidaknya memperkokoh kekuatan perusahaan untuk melakukan persaingan. Nah, pada video kedua nanti akan Anda tonton bagaimana Walmart, sebuah perusahaan fast moving consumer good, perusahaan-perusahaan yang menyediakan barang-barang konsumsi yang mampu melayani konsumennya dengan cara yang memuaskan. Sistem informasi manajemen digunakan untuk mengawasi jumlah ketersediaan produk yang dipasok, kemudian jumlah minimal stok yang dimiliki, dan kemudian membuat sebuah rangkaian kerjasama dengan pemasok-pemasok yang memasukkan barang ke supermarket Walmart, sehingga ketika barang dalam kondisi yang menipis, yang mendekati stok, perusahaan-perusahaan pemasok akan mengirim berdasarkan sistem informasi manajemen yang dikembangkan oleh Walmart, sehingga tidak ada cerita di dalam sistem produksi Walmart adanya kekosongan stok atau adanya konsumen yang membatalkan pembelian karena produk yang dicarinya tidak ditemukan. Nah, hal untuk mampu menggunakan sistem informasi manajemen sebagai bagian yang unggul bagi perusahaan, maka perusahaan melakukan sebuah proses perubahan bisnis, proses reengineering, yaitu dimulai dengan membangun sebuah visi dan tujuan perusahaan. Untuk apakah sistem informasi manajemen ini diadakan di sebuah perusahaan? Bukan hanya sekedar mengikuti tren yang ada, bukan hanya sekedar ingin dinilai sebagai perusahaan yang memiliki kemajuan, tetapi harus ada tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh perusahaan yang dituangkan dalam visi dan objektif perusahaan.
Yang kemudian diikuti proses yang kedua, yaitu memahami proses yang sudah berjalan seperti apa. Apakah kemudian ketika menerapkan sistem informasi manajemen perlu adanya pelatihan, perlu adanya tambahan pekerjaan, perlu adanya orang-orang yang dipekerjakan. Adakah bagian dari sistem yang sudah eksis ini akan bertabrakan dengan sistem yang baru? Yang kemudian proses yang ketiga, mengidentifikasi proses-proses untuk dilakukan redesign. Jadi dengan adanya sistem informasi manajemen, bagaimana perusahaan akan menempatkan proses yang baru ini di tengah proses yang sudah eksis tanpa mengganggu. Kemudian yang keempat adalah mengidentifikasi atau mengenali perubahan yang terjadi ketika sistem informasi manajemen diterapkan. Kemudian hal apakah yang berbeda dari sistem yang sebelumnya? Setelah itu teridentifikasi dengan baik, maka perusahaan mengimplementasikan proses yang baru, menggunakan proses yang baru tersebut untuk operasionalisasi perusahaan. Dan bukan berarti sistem pekerjaan sudah selesai, harus selalu dievaluasi bagaimana kecocokannya, bagaimana pencapaian tujuannya, apakah visi yang sudah dicanangkan dapat diterapkan. Dan kemudian setelah dilakukan evaluasi dan perbaikan, maka terus dilaksanakan ongoing continuous improvement, perbaikan yang berkelanjutan terus-menerus, sehingga kalau kita lihat siklus menerapkan sistem yang baru termasuk sistem informasi manajemen ini dilakukan semacam lingkaran yang memiliki siklus satu putaran dan menghasilkan kemajuan yang terus-menerus. Seperti itulah cara menerapkan sistem informasi manajemen. Nah, saya berharap Anda dapat menangkap ide, konsep mulai dari sistem informasi manajemen ini sampai kemudian ketika itu dianggap sebagai sesuatu yang baru yang akan diterapkan pada perusahaan, maka perlu dirancang untuk membuat perubahan yang baru. Nah, ada sebuah konsep yang disebut sebagai knowledge management, manajemen pengetahuan. Perusahaan dapat sambil menerapkan sistem yang baru, dia juga mencatat hal-hal apa yang sudah dilakukan dengan baik, bagaimana hasilnya, dan kemudian dibukukan, sehingga ketika anggota organisasi yang lain membutuhkan informasi yang sejenis, mereka dapat mengakses bagaimana cara melakukan sesuatu dengan hasil yang baik, sehingga anggota perusahaan tidak perlu selalu belajar dari awal mula kembali, membutuhkan waktu yang panjang, tetapi sudah ada catatan yang pernah dilakukan. Nah, knowledge management ini juga penting bagi introduksi karyawan-karyawan baru, sehingga mereka dapat bekerja, mereka dapat mengoperasikan sistem perusahaan dengan cara yang sudah terstandar. Bukan berarti tanpa adanya perbaikan, tetapi operasi perusahaan mempunyai basis yang tetap. Informasi manajemen yang digunakan merupakan basis operasi perusahaan untuk memelihara kesinambungan perusahaan, termasuk ketika perusahaan harus merekrut karyawan baru, harus merekrut personal baru. Itu kurang lebih teman-teman yang akan Anda pelajari pada pertemuan ketiga ini. Dan perhatikan pada bagian assignment, saya juga memberikan tugas mingguan kepada Anda untuk Anda kerjakan. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali. Salam.